pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kabar teman-teman sekalian baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Ya, seperti biasanya teman-teman, kita akan mengadakan diskusi ya, diskusi antara Islam dan Kristen. Ingat ya teman-teman ya, judulnya itu diskusi ya, ataupun debat begitu, bukan saling caci maki ataupun saling hujat menghujat ya. Ingat, ini forum diskusi dan forum debat, bukan forum caci maki ataupun hujat menghujat. Jadi kalau Anda mengerti kalimat tersebut ya, kalau Anda mengerti, paham, boleh kalian mengajukan permintaan naik dan berdiskusi dengan saya di sini. Iya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang pihak-pihak kontra ya, bagi teman-teman yang tidak setuju dengan saya, bagi teman-teman yang mengatakan bahwa pernyataan saya itu salah ataupun pernyataan saya itu perlu diluruskan, silahkan ya. Jangan jadi jagoan ketik begitu. Seperti yang ngomong misalnya Edi Saksi Hova. Orang-orang seperti itu sebenarnya perlu naik. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kalau mikir ber-IQ gorila. Ya silakan ya bagi teman-teman. Nah teman-teman sekalian, kalau teman-teman baru ikutan bergabung, ini saya apalagi baru ketemu dengan channel ini ya, saya kasih tahu kepada teman-teman bahwa di luaran sana itu ada banyak sekali akun-akun palsu, akun-akun bodong ya, akun-akun gak jelas yang bernama juga Edis TV. Jadi pastikan teman-teman itu mengikuti yang orisinil, karena yang bodong-bodong seperti itu tidak mungkin bisa live kecuali hanya merekam-rekam layar saya saja. Nah teman-teman, sebelum kita memulai diskusi, sekali lagi teman-teman, silakan bagi teman-teman yang mau tap-tap layar, bagi teman-teman yang di tap-tap layar dulu, kemudian di share-share dulu, dibagikan, dan yang terakhir jangan lupa di follow ya, follow dulu ya teman-teman ya, supaya apa? Supaya kita targetkan akhir, makasih Vin, makasih. Kita targetkan akhir tahun ini kita sudah ada 1 juta followers ya. Baik ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai diskusi kita. Silakan yang mengajukan diskusi, silakan ya. Persiapkan dulu teman-teman ya, cemilan-cemilannya Kak ya. Persiapkan dulu segala macamnya, silakan. Oke, langsung saja ya kita naikkan. Ada Bang Brigi Algiansyah ya, silakan Bang Brigi Algiansyah. Ya, selamat malam Saudara Brigi Algiansyah. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Silakan Bang. Saya mau tanya dulu Bang, kenalan dulu ya Bang ya. Itu suara apa Bang yang masuk ke dalam sini Bang? Nampaknya di situ ada TV atau apa Bang? Kritikan HP. Ya, karena suaranya masuk sini Bang. Suara HP Anda masuk sini. Sudah? Oh, udah sekarang ya. Kenalan dulu Bang. Apakah Anda seorang Muslim atau bagaimana? Silakan Bang. Muslim Bang. Oke, Muslim. Silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Boleh bertanya? Boleh Bang, boleh. Boleh bertanya ya? Tentu saja boleh. Kenapa tidak boleh? Silakan. Coba tunjukkan Yesus punya Tuhan. Dalilnya Bang, adakah? Coba tunjukkan. Penasaran saya.
Dalilnya Yesus punya Tuhan atau hamba Tuhan. Ya, Anda punya Alkitab nggak di situ? Nggak punya, makanya saya tanya. Nonton video-video Bertanya, saya kan? sebelumnya, Bang. Ya, kalau nggak punya Alkitab, ambil dulu, punya dulu. Kalau nggak punya, nanti percuma saya kasih tahu. Lah, Iya, gimana? Maka Saya mau ngasih bertanya. taunya gimana? Anda nggak punya gimana? Gimana saya mau ngasih tahu Anda tidak punya? Saya kasih tahu juga nanti di Kalau kitab abang Udin Kristen Anda kah? tidak tahu. Muslim kah? Mana? Islam kah? Siapa? Kristen abang? Saya seorang Kristen. Yakin? Oke, Anda nonton dulu ya, nonton dulu. Biasain dulu nonton channel ini, Anda belum biasa. Masa dia nanya, saya Kristen? Oke, silakan. Kita kasih naik ada Bacan Duko ya, silakan Bacan Duko. Ya, selamat malam saudara Bacan Duko. Malam Bang Edis. Ya, silakan Bacan Duko, nyalakan kamera dulu. Jadi gini Bang Edis ya. Kenalan dulu Bang. Bang, Saya- tenang, Bang. Iya. Bang. Tenang dulu Bang. Saya Tenang dulu, tarik napas dulu. Hembuskan napas. Oke. Islam Bang, Islam. Ya, gitu dong. Kenalan dulu Islam. Asal dari Medan, Batak. Asal dari Batak. Nah, silakan Bang, apa yang Mando utarakan? Nah begini Bang Edis, saya sebenarnya naik ini bukan untuk diskusi sama Bang Edis, apalagi mau berdebat, pasti kalah saya. Terus, Saya cuma hanya ingin bertanya saja, apa itu? ada yang perlu diperjelas sedikit. Apa itu? Kemarin saya dengar-dengar Mikana bercerita tentang ada bahasa aurat yang tertulis di Bible. Oleh beliau mengatakan aurat yang dimaksud di dalam Bible Kristen itu berbeda dengan aurat yang dipahami oleh orang Islam. Kalau aurat yang dipahami Kristen itu cuma hanya cuma hanya yang ada di dalam kolor itu aja. Sepaham abang itu? Sepakat? Ayat berapa itu? Contoh, ayat berapa? Pasal kitab apa ayat Ada ingat berapa? saya di Bible ada bahasa aurat Banyak di sana. kata aurat di dalam Alkitab itu ada banyak, makanya contohnya yang mana dulu? Oh jadi enggak, maksud saya saya cuma hanya kepingin apa kira-kira yang abang pahami aurat di dalam Bible itu. Ya sama Kan aurat seperti ini kan bahasa Arab kan? bahasa Arab, betul. Sama seperti aurat yang kita pahami. Cuman gitu ya. dilihat dulu konteksnya, karena perempuan pun aurat perempuan pun payudara ini pun aurat perempuan. Ya betul. Jadi berarti abang lebih cenderung tidak sepakat dengan Mikana ya. Abang lebih cenderung menganggap Banyak bahwa- tidak sepakatnya. Ya oke. Itu cuma hanya mengklarifikasi kan. Begini bang. Ini saya dengar diskusi ada di Markus 14 Boleh dibacakan? dari 45 sampai 52. Boleh dibacakan? Di sana bercerita bahwa Tuhan Yesus itu di Getsemani itu ditangkap oleh pihak pemerintah, Terus? ya kan? Lalu kemudian ketika penangkapan itu sampai Tuhan dihunuskan pedang.
Tidak pernah Ketika dikatakan Yesus menghunus pedang. Yang menghunus pedang Bukan, itu bukan Yesus. Iya, Yesus yang kena Petrus. hunus pedang. tidak kena Nah. hunus pedang. Yesus tidak kena hunus pedang. Ini bang katanya sini. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya. Siapa itu? Mungkin pada saat itu mungkin ini dari pihak pemerintah ini kan. Bukan, itu Bukan. Petrus. Jadi- Petrus itu yang menghunus pedang itu. Oke bang, saya enggak di situ enggak terlalu perlu kali. Lalu kemudian 1450 dijelaskan, lalu murid-murid Yesus itu meninggalkan dia, seluruhnya melarikan diri. Betul sekali. Nah, lalu di 1451 ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Menurut abang, bukan menurut abang, menurut Bibel, kira-kira siapa itu orang Tidak dijelaskan itu siapa. muda yang sehelai, yang Tidak pakai sehelai dijelaskan kain itu. lenan itu? Tidak dijelaskan itu siapa. Oh, tidak ada dijelaskan di dalam Bibel. Ya, di dalam Alkitab itu tidak dijelaskan siapa orang itu. dijelaskan. Gitu. Ya. Tapi di sini lalu saya baca, saya tengok-tengok di Yohanes 13 ayat 4 dijelaskan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada punggungnya. Nah, Yohanes ini pasal sih saya 13. katakan tadi. Iya, pasal Yohanes 13 ayat 4. Oke, saya mau tanya dulu. Gini, Yohanes pasal 13 itu kejadiannya di mana? Nah, itu kontak saya. Nah, makanya begini, penting sekali. Makanya saya bilang sangat penting orang yang berdebat dengan saya setidak-tidaknya pernah satu kali membaca keseluruhan isi Alkitab. Supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang salah arah seperti ini. Itu dua kejadian yang berbeda, Bang. Saya tahu Anda ingin membangun satu narasi bahwasanya sebenarnya yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan menurut narasi Al-Qur'an, betul? Iya. Iya, tapi itu sayang sekali itu narasi yang berbeda. Peristiwa penyucian kaki murid-murid itu peristiwa the last supper, ya, peristiwa perjamuan terakhir. Itu bukan di Taman Getsemani, karena setelah perjamuan tersebut di situ Yudas kerasukan setan, kemasukan iblis, kemudian dia disuruh pergi, ya. Setelah itu baru mereka pergi ke Taman Getsemani. Jadi dua peristiwa yang berbeda. Oh, jadi ini berarti konteksnya berbeda sama. Jadi berarti orang muda yang disebutkan di Mazmur tadi, di Mazmur ya? Bukan Mazmur, di Markus tadi. Di Markus tadi tidak diketahui orangnya gitu, Bang. Tidak diketahui. Bang Bukan Edis. dalam pengertian Alkitab tidak menjelaskan siapa orang tersebut. Seperti itu. Jadi di sini yang pakai lenan ini Yesus, berarti konteksnya berbeda. Oke. Itu bukan Yesus yang hanya menggunakan sehelai kain lenan itu dan dia lari di situ kan? Ya. Ya, itu adalah orang Ini yang berbeda. langsung Itu ini. gini. Lalu bangunlah Yesus. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan. Jadi itu makanya berkaitan tadi saya sebut tadi. Artinya dia berarti kan memakai kain lenan ini hanya menutup auratnya saja. Begini. Makanya ada berhubungan tadi saya tanya aurat tadi. Ya, itu peristiwa pembasuhan kaki murid-murid gitu. Yesus yang adalah Tuhan, ya, Yesus yang adalah seorang yang harusnya kakinya dicuci,
dia malah mencuci kaki murid-muridnya, seperti itu. Makanya dia berkata, aku yang adalah guru dan Tuhan justru malah mencuci kakimu. Makanya ini contoh atau teladan yang diberikan Yesus kepada murid-murid untuk saling melayani, begitu. Jangan bertingkah atau berpola seperti seorang yang harus dilayani, begitu. Justru sebaliknya, harus melayani. Gitu. Itu teladan untuk memberikan pelayanan, bukan untuk teladan untuk memberikan harus dilayani seperti bos, begitu. Itu maksudnya perikop ayat tersebut. Oh, berarti tidak ada hubungannya sama ayat tadi ya? Nggak ada. Tapi lalu begini, ada pertanyaan, ya. Ini dulu kita kelarin, Bang. Tapi Anda di pinggir jalan ini agak sedikit masuk itu suara mobil-mobil lewat. Ini. Gini, baik. Saya katakan, sebenarnya tidak perlu Bang Edis clearkan. Kalau udah berbeda memang mau dapakan lagi. Kan tidak mungkin saya bersikeras. Kita ini bukan berdebat, saya mau bertanya aja. Iya, karena itu memang peristiwa yang berbeda. Gini, makanya kesalahan Bang Bacan di sini adalah tidak membaca Alkitab itu secara keseluruhan dulu. Makanya kalau sudah membaca secara keseluruhan, tidak mungkin muncul pertanyaan semacam ini. Nah, sekarang saya mau bertanya balik. Karena Anda bertanya, saya pun boleh bertanya ya. Pertanyaan semacam itu timbul karena Bang Bacan berpikir bahwasanya narasi Al-Quran adalah sosok yang disalib itu sesungguhnya bukanlah Yesus, tetapi orang yang diserupakan tadi. Makanya ketika Anda cari dalam Alkitab, bisa jadi ini orang ini, kan begitu. Nah, baik, saya mau tanya. Janganlah Bang Edi sebenarnya, nanti aku aja yang bertanya. Nah, berarti iman Anda nggak bisa ditanya ini. Bukan. Enggak. Begini, dalam diskusi yang adil, kebenaran itu tidak perlu takut kalau dipertanyakan, betul? Enggak, begini Bang. Artinya kan saya udah dasari tadi di awal-awal kan. Artinya kalau kita nanti berdiskusi, berdebat, enggak seimbang nanti itu. Berarti Bang Bacan takut ditanya. Bukan. Enggak seimbang nanti. Seputar gini, Bang. Aku tanya begini, saya mau tanya tentang logika bahwasanya Yesus, tentu yang Anda maksud itu Isa ya, itu tidak disalib tapi diserupakan. Saya mau tanya soal itu, boleh? Jangan lagi, Bang. Kenapa takut ditanya soal itu? Makanya kan saya tadi udah saya bilang dari awal-awal sama Abang kan, saya ini bukan mau diskusi, apalagi mendebat Bang Edis. Enggak, saya pun tidak berdebat. Begini, saya pun tidak berdebat begitu. Saya ingin mempertanyakan logika seperti itu, logika orang diserupakan itu, begitu loh. Nggak usah lah Bang. Yang penting udah Abang jawab ini. Udah Abang jawab. Terima kasih banyak ya. Baik, sama-sama kalau begitu. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang Edi. Sehat Bang Edi ya. Ya, oke Bang. Ya, itulah ya teman-teman, berani bertanya dia tapi takut ditanya. Saya sudah bilang, saya sudah jelaskan. Teman-teman sekalian, kebenaran itu tidak perlu risau, tidak perlu gentar, tidak perlu takut untuk dipertanyakan. Justru kebohonganlah yang perlu dilindungi dan tidak boleh ditanya. Begitu. Mempertanyakan sesuatu kebohongan yang ditutup-tutupi biasanya teman-teman diancam, dipersekusi, ya kan, dianiaya, apalagi ya dikatakan tapir dan bla 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 bla. Ayo, kalau memang kebenaran tidak perlu takut untuk diuji. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik, ada Rahman Med. Silakan Rahman. Ya, Saudara Rahman, selamat malam. Malam. Oke, Bang Rahman, tadi ada satu pertanyaan yang menggantung ini seputar kebenaran dalam agama Islam. Boleh nggak kita pertanyakan itu? Kebenaran versi siapa? Di dalam agama Islam. Tadi ada orang nanya ke sini. Dia membangun sebuah narasi bahwa menurut Alkitab Yesus tidak disalib. Nah, narasi itu sudah saya jawab tadi, sudah saya patahkan. Nah, dia membuat narasi seperti itu karena dia punya pemahaman
Yesus yang kata dia Isa itu tidak disalib tapi diserupakan? Boleh saya tanyakan itu. Mengenai kata diserupakan itu kan bukan ranahnya manusia. Itu adalah hak prerogatif yang maha kuasa untuk menciptakan seperti itu. Iya, Jadi tetapi kalau- kita bukan mau mempertanyakan itu. Yang ingin kita tanyakan di sini adalah logikanya. Begini, ada orang-orang hendak mencari-cari Isa, betul? Dan ingin menyalibkan Isa, betul? Ya, Oke. Lalu yang mereka dapati di situ Isa atau tidak? kalau pandangan Islam yang didapat bukan lagi Isa, Oke, yang didapat bukan Isa, tetapi orang yang mirip dengan yang, Isa. yang diserupakan. Oke, yang diserupakan. Jadi ada orang, dia bukan Isa, tetapi wajahnya dibuat oleh Allah menjadi Isa dan akhirnya dia ditangkap. Ya, Oke. seperti itu kisahnya. Berarti Allah menumbalkan orang lain untuk menggantikan Isa. Yang jadi pengganti pada waktu ini sejarahnya. Bukan itu pertanyaan saya. Begini, Bang Rahman ya, biar enak kita diskusi, tolong jangan bertingkah seperti itu yang lawan saya debat Romo Cafe, ditanya apa, dijawab apa gitu. Gini, pertanyaan saya, apakah Allah menumbalkan orang yang bukan Isa menjadi Isa untuk menggantikan Isa disalib? Tidak dalam Tidak. kapasitas menumbal, tetapi Tidak ditumbalkan. Yang waktu itu yang berhak disalib adalah orang-orang yang tidak benar. Kan begitu pemahamannya Islam ya. Saya ulang dulu ya, sebentar. Gini. Gini. Ya. Ada orang mencari-cari Nabi Isa untuk Iya. disalibkan. Benar. Bukan karena Nabi Isa ini berbuat kesalahan, betul? Benar. Oke. Tetapi- Tetapi Ya. justru ada orang yang tidak tahu apa-apa, ya. Dia bukan Isa, malah wajahnya dia dibuat jadi Isa dan akhirnya dia disalibkan. Yang saya pahami adalah muridnya sendiri. Yang saya pahami ya. Oke, coba di Dalam Quran sejarah. surat berapa? Coba di Quran surat berapa itu? Silakan. Ini kan sejarah. Bung Edi. Yang saya pernah dengar, dalam cerita ustaz ya, bukan saya tidak pernah baca. Saya tidak Bukan pernah baca. Al-Quran berarti. Artinya ini tafsir ulama. Oh, bukan Al-Quran. Kenapa Tafsir. Al-Quran menjadi tidak berdaya begitu untuk menjelaskan sesuatu yang Anda percaya gitu? Kenapa harus ustadz? Sama ini Karena- agak kena gini. Ini seperti pola pikir RK ini. Jadi yang menjelaskan Tidak. bukan Alkitab, tapi Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Al-Quran itu Gimana? adalah tuntunan dalam hidup sehari-hari mengenai iya, tentang justru Isa. begini Pak Rahman. Tunggu dulu. Justru karena Al-Quran itu merupakan tuntunan, petunjuk. Kenapa Iya. buku itu tidak berguna untuk menunjukkan sesuatu? Maksudmu apa? Ketika Anda mengatakan bahwasanya muridnya Isa lah yang disalibkan, apakah itu bersumber dari Quran? Apa urgensinya dalam konteks keislaman untuk memahami itu? Karena kalau memang ini benar, tidak mungkin Anda bingung menjelaskannya. Saya kan sudah paham bahwa Isa sekarang ada di langit kedua. Kita nggak ngomong Isa sekarang. Aduh, ini makanya kita kita nggak nyambung ini dalam diskusi. Gini loh, Ya. Anda memahami bahwasanya ada orang-orang ingin menyalib Isa. Tiba-tiba ada orang lain yang bukan Isa. Tiba-tiba orang tersebut wajahnya diganti jadi wajahnya Isa, betul? Iya. Nah, artinya Dalam Islam begini. sebentar dulu. Artinya orang tersebut tidak ngerti masalah apa-apa, tiba-tiba wajahnya dia jadi wajah Isa, artinya dia Oh, tidak ditumbalkan seperti oleh itu. Allah. Tidak seperti itu perjalanannya. Ya sudah, coba Ada- ceritakan detailnya, Ya. silakan. Jadi dari 12 murid. Di mana Dari tertulis 12 muridnya Isa? Di mana? Aduh.
Lu Saya jangan bilang adu, ini gimana? pandangan ulama saya. Ulama dapat dari mana? Pasti ada sumbernya. Iya, dari Kan mana? Itu. Iya, sumbernya Itulah yang dari saya mana? Pegang. Itulah yang saya pegang. Kita tidak berbicara itu yang Anda pegang atau tidak. Ya, yang saya tanyakan, ulama itu mendapatkan sumber bahwa murid Isa 12 itu dari mana? Ulama pasti punya pegangan. Iya, dari mana pegangannya? Kenapa harus saya itu namanya? Oke lah, belajar dulu lah Pak sesuatu Rahman ya. yang Belajar dulu. bisa. Belajar dulu. Ya, makanya repot kalau diskusi begini. Teman-teman, Anda percaya atau tidak bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan, kitab yang menyempurnakan? Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu kitab yang menjelaskan, tapi yang menjelaskan bukan kitab itu? Gimana ini pola pikir? Ya, jangan seperti itu. Apakah menurut Anda Alkitab atau Al-Quran itu tidak bisa dijadikan sumber rujukan untuk menjawab dirinya sendiri? Kalau tidak bisa, lebih baik Anda buang ke tong sampah. Gimana? Tolong ya, jangan berpola pikir atau jangan membuat satu pikiran atau narasi bahwasanya orang itu yang menjelaskan itu dia lebih ngerti daripada Alkitab. Dari mana Anda tahu Isa punya 12 murid? Di dalam Quran gak ada dikatakan Isa punya 12 murid. Dari mana? Dari ulama. Ulama tahu dari mana? Apakah mereka dapat wahyu? Ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Heri Yuri. Oke, Heri Yuri. Maulidia Az-Zahra. Silakan Maulidia Az-Zahra. Selamat malam. Halo. Maulidia. Halo ya. Ya, maaf. Silakan nyalakan kamera. Anda muslimah? Iya, Muslim. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda, sampaikan ini kepada 4.800 orang, 4.700 orang, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Apa hukumnya Edis? Kamera nyala dulu. Apa Kamera nyala hukumnya dulu. Edis TV ke luar negeri untuk Kamera menghujat nyala Islam? dulu. Kamera bisa nyala. Kalau kamera Anda nyala, saya jawab semua pertanyaan Anda. Tapi kalau Anda sendiri sudah malu menunjukkan diri Anda, ngapain Anda naik ke sini? Anda saja udah malu, gimana? Silakan. Saya masih berikan kesempatan, silakan. Pertanyaan Anda tadi, apa hukumnya Edis ngomong begini-gini? Saya jawab. Kamera nyala dulu, silakan. Gak bisa, Bang. Kamera. Ya, Anda sudah nipu, sudah bohong, di bawah saja, di bawah. Saya sudah bilang ya teman-teman ya, gini. Host ya, ketika membuat acara seperti ini, itu melihat berapa subscribers, followers Anda bisa menyalakan kamera atau enggak. Kelihatan dari sini. Kok Anda bilang nggak bisa nyalakan kamera? Gimana? Teman-teman sekalian, kalau memang yang Anda bawa itu kebenaran, kalau memang yang Anda sampaikan itu kebenaran, mengapa Anda harus malu-malu menunjukkan wajah Anda? Ayo silakan. Naik, mari kita ngobrol. Sampai sejauh manapun saya ladenin Anda. Yo, Rahman, silakan Rahman, nyalakan kamera Anda. Saudara Rahman, silakan nyalakan kamera. Rahman, apakah Anda mendengar? Nah, ya dengar.
Silakan Rahman, nyalakan kamera Anda, silakan. Saya pengen ngobrol atau berdebat dengan orang Islam yang cerdas. Sampai hari ini saya belum ketemu. Silakan. Oke, Rahman. Coba duduk dulu yang bagus, Rahman. Kenapa cuma jidat Anda saja yang Anda pamer-pamerin di sini? Nah, kan? Ya udahlah. Apa kalian pikir perkataan saya itu perkataan yang dusta? Saya udah bilang, mencari seorang muslim yang cerdas di dalam TikTok diskusi saya ini sulit setengah mati. Oh, gimana? Ayo, ada nggak orang Islam yang paham agama Islam, paham agama Kristen, ngerti, belajar untuk diskusi dengan saya? Ada? Selama saya diskusi, tahu nggak ketemu orang Islam yang apa? Yang bisanya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Nggak tahu lah. Saya hanya ketemu orang-orang seperti itu. Ditanya di mana Isa punya 12 murid, nggak tahu lah pokoknya. Kalau kamu jujur ya, pegang omongan saya. Jika engkau jujur, maka kamu harus mengakui Isa punya 12 murid. Anda tahu Anda nyolong dari kitabnya orang Kristen. Itu baru jujur. Untuk apa sih kita diskusi itu nipu orang terus? Ayo silakan. Kita kasih naik ada Hola Effendi. Sebentar. Hola Effendi tadi mana? Ya silakan Hola Effendi. Oke, Hola Effendi sudah turun. Kita kasih naik ada N7W8. Maksudnya gimana nih N7W8? Jeruk nipis. Ya, jeruk nipis. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke, selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Oke. Bang jeruk nipis, nama Anda kok jeruk nipis? Ini Anda jualan jeruk nipis kah? Nama sembarang doang, Bang. Oke. Bang, saya mau tanya dulu, Bang, sambil kenalan. Apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Saya Kristen, Bang. Kristen kenapa naik ke sini, Bang? Abang nggak lihat ini judulnya diskusi Kristen dan Islam? Gini, Bang, saya ada yang mau saya tanyakan ke Abang. Perihal apa itu, Bang? Jadi gini, Bang, saya itu Kristen, cuman akhir-akhir ini saya mulai berpikir, Bang, kalau Tuhannya orang Kristen itu ternyata pelin-pelan, Bang. Anda orang Kristen, tapi Anda berpikir bahwa Tuhannya orang Kristen pelin-pelan. Coba ini kita tes dulu ya, apakah dia benar-benar orang Kristen. Baik. Abang Kristen gereja di mana, Bang? Saya gereja di GBI Harapan Baru Cakung, Jakarta Timur. GBI, Gereja Betel Indonesia Harapan Baru. Nama gembalanya siapa? Andreas, Bapak Andreas. Bapak Andreas. Oke. Gimana? Coba Abang dulu. Hal yang sederhana ya, kalau orang Kristen tuh pasti ngerti doa Bapa kami. Coba silakan. Kerjaanmu itu dilakukan di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerjaan kemudian. Baik, sudah cukup. Ayah, apa pertanyaan Anda? Silakan. Saya memang Kristen dan saya beriman, punya iman, cuman saya nggak mau jadi orang Kristen yang ikut-ikut, Bang. Punya ikut-ikut karena saya lahir dari keluarga Kristen, terus kemudian bapak saya Kristen, mama saya Kristen, jadi saya jadi Kristen. Saya nggak mau seperti itu. Saya perlu iman yang benar-benar punya bukti, punya fakta, nggak iman yang
ngambang gitu bang. Oke. Nah, saya baca di Perjanjian Lama bang itu tentang perjalanan umat Israel yang mereka di padang gurun bang. Itu ada satu hal yang aneh menurut saya. Yang mana itu? Tuhan itu suruh mereka berperang untuk menduduki tanah perjanjian bang, tanah Kanaan ya kalau nggak salah ya. Nah, terus tapi kenapa Tuhan suruh orang Israel untuk menduduki tanah Kanaan harus bunuh orang bang? Ya. Nah, terus itu saya tanyakan ke beberapa hamba Tuhan yang menurut saya itu senior. Terus jawabannya mereka itu nggak ada yang masuk akal menurut saya. Jawabannya itu, oh itu karena keinginan ilahi atau apa sih? Saya bilang nggak masuk akal kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya seperti itu, nggak ada diskusi kita. Oke. Nah, terus kemudian bang, Satu-satu bang, jangan pertanyaan yang kedua, satu dulu, karena satu nggak kelar gimana mau kedua, gimana? saya jelasin biar ini bang, nggak ini, masih di konteks yang sama bang. Oke. Tuhan itu melarang orang membunuh, tetapi kenapa Tuhan suruh orang Israel membunuh hanya untuk menerima perjanjian? Itu loh bang. Hanya untuk menerima, maksudnya gimana membunuh hanya untuk menerima perjanjian? Ya kan Tuhan sudah janjikan umat Israel itu di tanah Kanaan bang, ya kan? Ya. Nah sedangkan umat Israel itu masuk di tanah Kanaan harus perang dulu bang. Oke. Ya kan bang. Sedangkan itu ada perintah Tuhan, janganlah kamu membunuh bang. Oke. Itulah. Jadi sebenarnya ini kita boleh membunuh apa gimana bang? Jadi kan di sini perintah Tuhan jadi pelin-pelan bang. Tuhan jadi pelin-pelan. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Baik. Jadi begini, saya mau tanya dulu, Anda sudah pernah baca Alkitab itu sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Belum bang, belum. Ah, ini dia masalahnya. Orang yang membaca sampai selesai pun dia bisa saja mengambil kesimpulan yang salah. Dia bisa saja tidak mengambil satu konteks yang benar, apalagi tidak membacanya sampai selesai. Tapi pertanyaan Anda pertanyaan bagus. Begini, Anda tahu tidak membunuh yang dimaksud jangan membunuh itu di dalam 10 hukum Taurat? Contoh, saya kasih contoh. Yang dimaksud membunuh itu kayak begini. Misalnya Anda pergi, ini banyak kasus nih. Kita ambil kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada seorang laki-laki, oke, dia pergi masuk bersama dengan seorang wanita ke sebuah hotel. Sudah? Nah, keluar dari hotel, maka si wanita ini sudah masuk dalam koper. Maka ditemukanlah mayat dalam koper. Kan banyak berita seperti itu kan? Pernah dengar berita seperti itu enggak? Pernah. Bang. Itu yang dimaksud membunuh. Jangan membunuh itu maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan karena dasar-dasar kejahatan. Contoh lagi, bukan cuma satu, kita kasih yang kedua. Misalnya yang kedua begini. Anda punya tetangga. Oke. Nah, misalnya suatu ketika Anda konflik dengan tetangga Anda ini. Misalnya, tetangga Anda mabuk malam-malam, terus dia pulang, terus dia pecahin kaca Anda, terus Anda akhirnya berkelahi dengan dia, terus akhirnya dia tidur di rumahnya, lalu rumahnya Anda bakar, maka terbunuhlah dia. Nah, itu pembunuhan namanya. Oke? Nah, Bang. sedangkan ada contoh lain, saya kasih Anda contoh lain. Contoh. Misalnya ada seseorang, oke? Nah, seseorang ini karena dia iri dengan Anda, ya, dia menjahati keluarga Anda, ya. Misalnya kejahatan yang dilakukan oleh tetangga Anda ini misalnya seperti ini. Dia menguntit rumah Anda malam-malam, kemudian sampai di tengah rumah Anda itu dia membunuh di situ orang di dalam rumah Anda. Lalu akhirnya dia ditangkap polisi. Kemudian akhirnya menurut hukum atau menurut konsekuensi yang dia perbuat, dia harus dihukum mati. Nah, maka dibunuhlah dia. Kalau dihukum mati, kalau nggak dibunuh bisa nggak terjadi? Nggak bisa. Oke, pertanyaan saya, apakah itu pembunuhan yang dimaksud di dalam Alkitab?
Bang, maaf bang, sebelumnya bang. Saya butuh jawaban yang di Alkitab bang. Iya, ini nanti kita ke Alkitab. Nanti kita ke Alkitab. Gini, sebelum kita ke Alkitab, sebentar bang. Abang mau jawaban atau mau berdebat saja? Kalau mau berdebat saja nggak ada gunanya. Oke bang, oke. Oke, saya jawab dulu. Makanya sebelum saya ke Alkitab, saya ingin dulu pola pikir Anda itu seperti apa? Apakah menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang jahat itu adalah pembunuhan di dalam pikiran Anda? Lah gini bang, kalau misalkan abang bertanya demikian, pertanyaan saya adalah apakah orang Israel selama 40 tahun itu di padang pasir tidak berbuat kejahatan? Betul, mereka sama-sama berbuat jahat. Makanya nanti ada satu di sini saya tunjukkan kepada Anda ya. Kalau Anda membaca keseluruhan isi Alkitab, sebenarnya Anda ngerti apa maksud Alkitab. Orang-orang yang melakukan kejahatan pun akan dimusnahkan oleh Tuhan bagi pemilik tanah tersebut. Balikan kamera saya. Nih ya. Saya tunjukkan apa alasannya kenapa bangsa tersebut, orang-orang Amalek, Yebus dan lain sebagainya itu harus dipunahkan. Nih. Saya tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda salah satu ayatnya di dalam Alkitab. Itu tertulis di dalam. Bentar bang. Bentar ya. Saya sambil buka Alkitab saya bang. Oke. Sebentar bang ya, karena ini saya mencari dulu posisi ayatnya di mana ya, sebentar ya. Oke. Sabar, beri saya waktu sekitar 1 menit. Itu tertulis di dalam, bentar ya, kalau ada teman-teman yang bisa membantu saya menemukan ayatnya ya. Posisi ayatnya itu di dalam kitab Kejadian ya. Sebentar. Sabar bang. Oke, Kejadian pasal 15 ya bang ya. Kejadian pasal yang ke-15. Apa alasan Tuhan ingin memunahkan penduduk negeri tersebut ya? Oke. Kejadian pasal yang ke-15. Oke. Kita mulai dari ayat nih ya. Kita mulai dari ayat 13 nih Bang ya. Di sini dikatakan begini. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan kesejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat
akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Nah, apa alasan Tuhan memusnahkan penduduk negeri Kanaan? Orang di penduduk negeri Kanaan itu banyak bangsa di situ, Bang. Ada orang Amori, ada orang Yebus, ada orang Amalek dan lain sebagainya. Nah, penduduk negeri itu dikatakan sebagai penduduk yang durjana. Kenapa? Karena penduduk negeri itu melakukan kejahatan yang luar biasa. Seperti itu. Misalnya mereka mempersembahkan bayi-bayi, membakar bayi-bayi kepada dewa-dewa mereka, dewa Molok dan lain sebagainya. Banyak, makanya baca keseluruhan isi Alkitab. Nah, Tuhan dengan perantaraan tangan orang Israel ingin memusnahkan penduduk negeri tersebut. Nah, pertanyaan Anda tadi yang sebelumnya, lalu bagaimana dengan orang Israel sendiri? Bukankah mereka juga berbuat kejahatan? Bukankah mereka juga penyembah berhala? Makanya mereka pun dimusnahkan juga, dipunahkan juga. Bahkan orang Israel itu lebih jahat mereka ketimbang penduduk negeri Kanaan. Begitu. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa kejahatan orang-orang Israel itu bahkan lebih parah ketimbang orang-orang Amori tersebut. Begitu. Itu akhirnya mereka pun dipunahkan. Makanya dengan perantaraan tangan orang-orang Aram pada waktu itu, Nebukadnezar dan bala tentaranya, akhirnya apa? Orang-orang Israel pun dipunahkan. Makanya dikatakan di dalam Alkitab, negeri itu akan memunahkan kamu sebagaimana penduduk negeri yang sebelum kamu. Makanya pada waktu itu akhirnya orang Israel dibuang sebagai tawanan ke negeri Aram, seperti itu. Mereka dibawa sebagai tawanan karena mereka pun berbuat hal yang sama dengan penduduk orang-orang Amori. Jadi kesimpulan Bang, kita membunuh itu karena Tuhan sudah Bukan tetapkan membunuh, Bang. Sebenarnya di situ bukan pembunuhan jatuhnya. Kalau kita baca bingkainya, itu penjatuhan hukuman. Atau gini saja lah, gini Bang, kira-kira Bang, kalau ada orang berbuat kejahatan, orang tersebut patut nggak mendapatkan penghukuman? Patut. Patut. Berarti orang yang jahat dihukum itu adalah perbuatan yang adil. Yang tidak adil itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang tidak jahat, orang yang tidak berbuat kejahatan tapi dihukum mati, dibunuh. Itu yang tidak boleh. Nah, orang Amori itu kalau Anda baca sejarahnya, orang Amori, orang Yebus, orang Kanaan, itu penduduk orang-orang yang keji. Mereka itu dikatakan orang-orang jahat di situ. Bahkan orang Israel pun melakukan hal yang sama akhirnya, bahkan lebih parah mereka. Makanya akhirnya Tuhan pun berbuat hal yang sama. Dengan melalui tangan bangsa asing, maka orang Israel pun dibantai juga habis-habisan mereka. Seperti itu. Oke Bang, sudah mulai nangkap Bang. Cuman lucunya ini adalah Mana? kayaknya Tuhan ciptakan orang Kanaan itu hanya untuk dibinasakan Bang ya. Bagaimana? Kalau misalkan Abang bilang demikian, yang jawaban Abang tadi, saya mulai nyambung Bang. Cuman kayak lucu Bang, maksudnya Tuhan ciptakan bangsa Kanaan hanya untuk dibinasakan orang Israel tuh Bang. Fungsinya apa sih mereka? Ngapain diciptakan kalau emang ujungnya dibinasakan Bang? Begini, manusia itu diciptakan oleh Tuhan bukan untuk berbuat jahat. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu untuk pertama kali diciptakan tuh untuk menjadi representasinya di muka bumi. Nah, tetapi pada perjalanannya keturunan manusia itu semakin banyak. Mereka ini kan akhirnya memilih jalannya sendiri berbuat jahat. Jadi bukan Tuhan yang bikin mereka berbuat kejahatan terus seolah-olah Anda pikir oh berarti Tuhan menciptakan mereka untuk dibinasakan. Tidak seperti itu. Atau gini sajalah, Anda baca saja Alkitab tuh sampai selesai sekali dulu, oke? Oke, siap Bang. Oke, kalau seperti itu baru bagus. Kalau belum, panjang lebar kita nanti diskusinya, ya. Saya turunkan ya. Baik, makasih. Ya itu pentingnya teman-teman ya,
Anda tidak mungkin bisa membahas pertandingan atau sepak bola ataupun satu film kalau Anda sendiri nggak pernah selesai nonton film itu. Anda baru nonton setengah terus Anda udah komentar-komentari, nggak bisa. Atau misalnya ada orang yang nggak pernah baca Quran, lalu dia ingin mendebat isi Al-Quran. Ayo, saya berdebat sama kamu isi Quran. Baca saja belum pernah, gimana? Nggak fair gitu loh. Sama seperti orang yang mau mengkritik Alkitab, tetapi belum pernah membacanya sekali saja. Nah, banyak orang Kristen maupun orang Islam yang seperti itu. Membaca sekali aja nggak pernah, lalu dia sok tahu tentangnya. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada M. Raffi Ridwansyah. Silakan. Raffi Ridwansyah. Iya Bang Endi. Ya, silakan Raffi, nyalakan kamera dulu. Iya. Oke, Bang, coba Bang wajah Boleh Anda bertanya yang saya? proporsional dulu, Bang. Bang, wajahnya jangan separuh-separuh begitu. Coba. Nah, gitu. Geser dikit, Bang. Sedikit, jangan kebelah, Bang, kepalanya, Bang. Bang. Maksudnya jangan di layar penuh gitu loh. Nah, kalau bisa jangan kena matahari itu, Bang, biar nggak silau. Susah Bang, sana gelap. Oke lah, silakan lah, karena mereka ini memang kayak gini semua. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Anda Muslim ya? Iya. Oke, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Mau bertanya, saya pernah mendengar salah satu mualaf dia pindah dari Kristen karena katanya di dalam Alkitab itu tidak ada bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan. Tidak adalah di dalam Alkitab itu bahwa Yesus bukan Tuhan. Coba bikin pertanyaan yang bagus dulu, Bang. Coba. Tarik napas dulu. Hembuskan dulu. Makasih, Bang Idan. Tarik napas, Bang. Hembuskan. Oke, silakan. Anda umur berapa ini? Baru SMP. SMP? Aduh. Iya, coba dulu, tambahin umur dulu. Aduh, nanti kita kena ban lagi. Jadi begini ya, saya kasih jawaban yang umum saja dan kepada semua orang yang mirip-mirip dengan yang tadi ya, yang adik kita yang SMP tadi yang barusan. Gini, pertama-tama cobalah dahulu untuk belajar, begitu loh. Tapi pertanyaan-pertanyaan awam seperti itu ya memang itulah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jawabannya itu ada di Yohanes 13 ayat 13. Baca saja di situ. Itu udah berkali-kali. Kalau Anda tidak ketemu di mana Yesus berkata, "Aku Tuhan," baca Yohanes 13 ayat 13. Oke, kita kasih yang selanjutnya ada Falmi. Ya, Falmi. Oke, Falmi terpental. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar. AI dan L. Ya, silakan. Namanya menarik ini, AI dan L. Oke, dia sudah turun. Kita kasih naik ada lampu. Ya, silakan saudara lampu. Siap Bang. Ya, silakan Bang, Malam, nyalakan Bang. kamera dulu. Selamat malam juga Bang, silakan. Ya Bang, nyalain kamera Bang. Ya, silakan. Bisa Anda nyalakan di situ? Atau saya bantu dari sini? Ya bisa Bang, bisa. Nyalakan dulu. Oke Bang. Oke. Bang, kenalan dulu ya Bang ya. Apakah Anda seorang Muslim Bang? Alhamdulillah Bang, Muslim Bang. Muslimin. Oke, Muslimat. coba saya tes dulu ya. Nampaknya delay Anda. Gimana Bang? Apakah Anda mendengar suara saya?
Dengar Bang Edi, dengar. Coba sinyal Anda di situ merah atau bagaimana? Siap. Bagus Bang, benar Bang. Wifi satu wifi sendiri Bang. Oke, coba kita tes dulu ya. Silakan. Nanti kalau diskusinya agak terganggu, karena di sini saya lihat Anda mendengar suara saya itu ada jeda sekitar 3 detik. Ya, saya dengar jelas suara Abang. Ya, tapi terjeda. Coba Ya. gini, coba kita tes dulu teman-teman ya. Coba 1 tambah 1 berapa? 2 Bang. Oke, silakan, yuk, silakan. Silakan. Ya. Bang, saya ingin bertanya Bang. Apa itu? Halo. Iya, saya dengar. Dasar kan orang Kristen kan menganggap Yesus Tuhan. Dasar Tuhan Yesus itu dari agama Kristen apa dari mana Bang? Di Indonesia apa gimana? Dari agama Kristen. Halo? Dari agama Kristen. Nah, jadi pertanyaan saya itu asal usulnya Yesus itu di mana Bang? Soalnya pernah dengar dari kawan-kawan Kristen, katanya bukan dari agama Kristen awalnya. Dari mana? Hah? Dari mana kalau bukan dari Kristen? Ya, ada sih dibilangnya, cuma agak-agak lupa sih Bang, takut salah ngomong nanti kan. Coba Cuma ingat kan dulu, kalau pernah agak-agak dengar lupa ya jangan dari kawan ngobrol. Kristen. Nanti kalau agak-agak lupa nanti repot. Ayo silakan, coba ya, kita tunggu ya. Tolong, kalau yang naik ke sini jangan punya satu narasi agak-agak lupa. Katanya. Jangan begitu dalam diskusi, yuk. Jadilah seseorang yang mengerti apa yang Anda ucapkan, yang sadar apa yang Anda keluarkan dari mulut Anda, ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada saudara Abu Harato. Ya, silakan saudara Abu. Abu. Halo Abu. Oke, Abu turun. Kita kasih naik ada Tafak. Ya, silakan Tafak, nyalakan kamera Anda. Ini kayaknya udah pernah naik sebelumnya nih Tafak. Halo Tafak. Tafak. Oke, baik, Tafak tidak bicara. Teman-teman sekalian, tap-tap layar dulu ya. Teman-teman tap-tap layar dulu, follow dulu, yuk. Tap-tap layar, follow, bagikan, share, begitu ya. Untuk teman-teman yang naik ke sini, tolong pastikan Anda sudah mempersiapkan argumen-argumen Anda. Banyak orang Kristen ngajukan permintaan naik dengan motif yang nggak jelas. Naik ke sini cuman halo bang, saya dukung bang. Tolong jangan dibatalkan. Biarkan saja yang naik itu orang-orang yang sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk membantah, ya. Tolong ya. Yuk. Yang Kristen saya minta jangan mengajukan permintaan naik. Ya, silakan Raffi. Selamat malam saudara Raffi. Kita kasih kesempatan dulu yang muslim-muslim yang naik teman-teman ya. Tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Supaya live kita ini berjalan lancar ya. Ya silakan. Raffi. Halo. Selamat malam Raffi. Ya. Selamat malam Bang Edis. Ya, kamera nyala dulu silakan. Selamat malam juga Bang Edis. Selamat malam Raffi. Silakan nyalakan kamera Anda. Gak apa-apa buka baju nih. Nah, Terserah Anda. Nggak apa-apa, Anda mau buka buka baju. baju mau. aku buka Ya, baju kalau Anda soalnya mau nih. buka baju nggak apa-apa. Silakan.
Anda Islam. Sudah. Coba teman-teman modal dikit lah ya kalau naik itu ya, sinyalnya modal lah gitu ya. Jangan Anda naik ke sini cuman modal nekat. Pengetahuan juga pengetahuan yang nekat. Coba yuk. Jangan kalian nabung-nabung buat naik haji ke Arab, tapi sinyal saja kalian nggak punya. Heran saya dengan orang-orang ini. Rasa pengen naik tinggi, kemampuan nol. Gimana? Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Kiki Galdira. Ya, selamat malam Kiki. Malam, Bang Edis. Silakan Kiki, nyalakan kamera Anda. Iya. Mana nih yang kamera? Itu suara berisik apa Bang yang di belakang Bang? Iya, itu lagi ada orang pengajian. Gak bisa juga karena tetangga. Ya silakan. Ganggu nggak itu Bang? Enggak. Ya karena mereka udah biasa begitu ya. Ya silakan Bang, nyala dulu kamera Anda. Kameranya yang mana nih tadi? Saya bantu dari sini ya Bang ya. Saya bantu. Anda Muslim kah? Iya. Muslim kah Anda? Iya. Silakan. Saya nyari-nyari orang Islam yang cerdas. Saya nyari-nyari orang Islam yang berpengetahuan. Sampai hari ini belum ketemu Bang. Oke. Bang Kiki. Saya sih Kenalin. enggak. Kenalan dulu Bang. Tadi Abang kan masih tutup kamera. Anda Muslim Iya, saya Bang? kenal Muslim. Oke, Muslim. Iya Bang, saya sih ya. Saya cuma mau bertanya dan mungkin Bang Edis bisa jelaskan salah satu ayat di dalam Bible Anda gitu, supaya saya juga memahami bahwa seperti ini sebenarnya penjelasannya, dan itu memang di Bible Anda memang itu adalah benar ya, karena itu adalah perkataan Yesus ya, seperti yang dikatakan Yesus sendiri dalam Yohanes 14:1 ya. Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 14 ayat 1, janganlah engkau gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan Bukan percayalah Allah, Bang. percayalah Allah, kepada Bang. Bapa, percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepada Aku. Itu Yesus mengatakan seperti itu. Terus? Nah, minta penjelasan dari Bang Edis mengenai ayat ini. Di sini apa? Ada dua, ya. Ada Bapa, ada Yesus mengatakan sendiri percayalah juga kepada Aku. Nah, di sini yang mana Tuhan? Bapa kah? Dua-duanya itu bagaimana bisa ceritanya dua-dua? Sementara karena dua-duanya itu harus ditaati, dua-duanya itu harus menguasai seorang Kristen. Iya, tapi ini kan Yesus sendiri percayalah Aku dan Bapa juga. Yesus sendiri mengatakan percayalah Bapa. Berarti Bang, ini ada dua Tuhan ya. Betul Bang, dua-duanya di situ Tuhan Bang, dua-duanya. Jadi dua Tuhan. Iya, jadi dua Gak Tuhan. apa-apa dua Tuhan Bang. Di dalam Al-Quran juga ada dua Tuhan Bang. Di mana mengatakan dua Tuhan di Al-Quran? Oke, baik. Huwallahu ahad, ya. Sebentar, Bang. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dia tidak diperanakan, ya. Itu Allah itu hanya satu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bang, saya mau tanya dulu sama Anda itu. Memang di dalam pikiran Anda itu Tuhan itu apa sih? Iya, Tuhan kan ada yang mengartikan juga Tuhan bahwa kalau dalam Muslim sendiri, kalau kita itu
Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam Bukan semesta itu, ini. bukan pekerjaannya Bang yang saya tanya Bang. Coba bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Ya, kalau bahasa Arabnya, saya sebagai Muslim saya ya, itu tahunya Allah Subhanahu wa taala aja, Allah. Iya, makanya kita ini buntu terus Bang, diskusi kita ini buntu kayak begini terus karena begini. Ya. Anda tidak tahu apa itu Tuhan gitu loh. Tuhan di dalam bahasa Arab itu Rob. Anda tahu itu? Iya, Rob. Iya. Oke. Kalau misalnya nih, Anda saya tanya, apakah seluruh manusia itu Robnya itu adalah Allah? Ya, kalau dia adalah pencipta alam dunia ini, semuanya Memang susah. satu Tuhan. Bang, Nah, saya mulai tanyakan dulu dari juga. hal yang paling sederhana ya. Gini Dulu Bang, begini. saya ini kan bertanya. Saya dulu Iya, bertanya. karena kita nggak nyambung Bang. Anda yang Anda tanya itu Anda sendiri nggak ngerti sebenarnya. Anda bertanya apakah Yesus Tuhan? Saya memang di kepala Anda itu Tuhan itu apa? Iya, itu tadi Tuhan sang pencipta alam semesta, semua di alam dunia Kalau ini. seperti itu pertanyaan Anda, kalau misalnya siapa sang pencipta, beda dengan siapa Tuhan, beda Tuhan, beda pencipta. Gini loh, saya kasih contoh. Menurut Al-Quran, kalau seseorang tersebut dia taat patuh kepada iblis, mengikuti perintah iblis, Tuhannya dia Allah atau iblis? Bagaimana? Saya ulangi pelan-pelan ya. Kalau ada seseorang, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tidak mengikuti Allah, tidak percaya kepada Allah, tetapi yang dia ikuti adalah setan. Dia mengikuti ajaran setan, ya. Dia menjalankan perintah-perintah setan, ritual-ritual setan, dan lain sebagainya. Menurut Anda, yang menjadi Tuhan atas orang ini siapa? Allah atau setan tersebut? Ya, dia tetap Allah Tuhannya, cuma dia menjalankan. Iya. Kalau begini kita nggak usah diskusi, Iya. Bang. Ngapain kita diskusi kalau seperti ini? Menurut Anda, orang-orang yang tidak pernah sholat, orang-orang yang tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah menginjak masjid, itu orang tersebut bertuhan kepada Allah, betul? Iya, bertuhan kepada Allah. Iya. Makanya Anda lebih bagus diskusi sama pohon kelapa, Bang. Iya, sama pohon kelapa Anda diskusi. Nggak usah sama saya. Ya, sama beresin dulu sama Ustadz Anda sana, ya. Gimana kita mau diskusi kayak begitu, teman-teman? Yang mana yang Tuhan udah dibilang dua-duanya? Oh, susah Anda itu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Karto. Ya, silakan Karto. Bayangkan, menurut dia orang tak pernah sholat, orang yang bukan Islam, gak pernah nginjak ke masjid, gak pernah puasa, dia sedang menuhankan Allah. Pak Ustadz, itulah jemaatmu itu Pak Ustadz. Gimana? Ya, AI dan L, silakan AI dan L. Silakan AI dan L, nyalakan kamera Anda dulu. Oke, kabur. Kita kasih naik yang berikutnya ada Imam Ali. Silakan Imam Ali. Ya, silakan Imam Ali, nyalakan kamera Anda. Imam Ali. Oh, bukan Imam Ali tadi. Masran Lase, Pulau Banyak. Ya, selamat malam, Bang. Bang, Selamat itu malam, bisa Bang nggak Edis. dibagusi dulu, Bang? Karena
seperti banyak tawon di situ bang, ngung begitu. Coba Anda pakai perangkat apa ini? Sebentar. Ini udah. Oke, sudah. Abang namanya Oke. siapa ini? Masran Lase. Abang Islam atau Kristen bang? Islam bang, Islam. Islam. Silakan bang, apa yang Anda utarakan? Silakan. Saya mau tanya dulu ya bang, yang tadi bang, gini. Kalau ada orang nih bang, ya ada orang nih, dia bukan Muslim, ya, dia tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, tidak percaya Al-Quran, ya, dia tidak mengikuti perintah Allah, apalagi perintah Muhammad tidak dijalankan sama dia. Menurut Anda, dia bertuhan kepada Allah atau tidak orang itu? Yang abang bilang bukan Muslim kata bang. Coba bilang maksudnya gimana itu bang? Jangan separuh bang wajah bang. Gini, geser ke sini sedikit bang. Jangan begini bang. Kalau ngomong jangan begini. Masa abang ngomong begini nih gimana bang? Gini loh, nah gitu kan bagus bang. Gini, coba dengarkan baik-baik ya. Kalau saya ngomong sama kalian tuh memang harus panjang sabar ya. Karena pengalaman saya memang banyak di antara kalian ini IQ-nya sama dengan bom-bom. Sama. Gini, ada seseorang. Dia bukan Muslim, dia bukan. Nah, dia tentu saja dia tidak percaya kepada Allah. Dia tidak menjalankan perintah Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tidak naik haji. Nggak percaya dia sama Allah. Menurut Anda, orang tersebut bertuhan kepada Allah atau tidak? Berarti dia bukan bertuhan sama Allah, berarti dia ateis. Gimana bang ini? Oke, menurut teman Anda tadi dia bertuhan kepada Allah. Ya, enggak. Makanya Mungkin salah sembuhin dulu dengar itu, orang-orang Bang seperti itu. Edis. Gini, kurangin dulu orang-orang seperti itu. Nah, Boleh, dia tadi Bang. punya pertanyaan Gini, begini. Bang. Sebentar, dia tadi punya pertanyaan begini. Tuhan Yesus berkata di dalam Alkitab, percayalah kepada Allah, kepada Bapa di surga, dan percayalah juga kepadaku. Nah, menurut dia tadi di situ ada dua. Di situ ada dua kan? Iya, dua-duanya Tuhan. Iya, dua-duanya Tuhan saya bilang. Lalu dia bingung, kebingungannya bagaimana mungkin ada dua Tuhan? Kebingungan dia sama dengan RK sama dengan bom-bom. Makanya saya bilang orang-orang awam memang akan selalu bingung. Saya tanya dulu sama Anda. Dengar dulu ya, dengar. Ada nggak huruf Tuhan Tuhan di dalam Al-Quran asli berbahasa Arab? Ya nggak ada bang. Nggak ada. Ada nggak huruf Tuhan Tuhan, huruf Latin begitu T begitu di dalam Alkitab asli berbahasa Ibrani maupun Yunani? Nggak ada, mana? Nggak ada. Jadi kata Tuhan ini yang kita sedang bahas ini merupakan sebuah kata yang diterjemahkan dari bahasa asing. Kalau di dalam Al-Quran, kata Tuhan itu bahasa aslinya adalah Rob. Kalau di dalam Alkitab, bahasa aslinya adalah Kurios. Paham? Ya. Di dalam Alkitab itu memang banyak kurios, bukan cuma satu. Di dalam Al-Quran ada banyak Rob, bukan cuma satu. Sekarang banyak orang-orang bengak yang punya pikiran pokoknya kurios harus satu, Rob harus satu. Makanya ketika kita baca Alkitab, coba jangan berpikir dari modal terjemahan aja. Coba saya tanya sama Anda, di dalam Al-Quran ada banyak Rob nggak? Enggak, ya satu Allah. Oke, ada nggak manusia lain yang disebut sebagai Rob? Nggak ada, nggak ada. Nah, ini makanya repot kita kalau udah begini. Ulang-ulang lagi bahasan kita ini. Kenapa repot bang? Coba jelaskan. Oke. Biar kita tahu. Ada Al-Quran di situ? Nggak ada Al-Quran. Ya udah aja, tanya aja gimana. Oke. Maksud abang gimana? Di dalam surat Yusuf ayat ke-23, Yusuf menyebut Robbi kepada seorang manusia. Betul atau salah? Kapan dia sebut Robbi kepada manusia? Makanya lawan-lawan debat saya itu kayak gini semua teman-teman. Makanya repot kita.
nggak boleh bang. Gini bang. Baiklah teman-teman. Kalau abang bilang sebentar. Kalau abang bilang itu Nabi Yusuf itu membilang Rob kepada seseorang selain daripada Tuhan, itu nggak ada bang. Baik. Nggak ada. Baik. Teman-teman, dukung saya supaya tetap sabar ya. Berikan saya teman-teman hiburan biar nggak sabar, biar saya sabar. Karena banyak orang-orang Ya, seperti kenapa? ini. Alasannya kenapa? Oke, baik, saya Alasannya balikan dulu kenapa? kamera saya bang ya. Nah, pasti biasanya teman-teman orang yang mendebat saya itu kerjanya ngerokok, ngadu ayam, ya kan? Kayak gini mau bahas agama gitu loh. Aduh, memang orang-orang, makanya yang berdebat dengan saya RK, terus ini Mas Ran Lase, orang-orang yang otaknya kebanyakan nikotin. Nah, bukan Baik. istrinya abang, kebanyakan Coba lihat ya. berhayal gitu. Coba lihat ke sini. Oke, silakan. Coba Anda baca, ini bacaannya apa? Abang aja baca. Innahu Rabbi, betul nggak? Iya. Apa artinya? Jangan setengah-setengah bacanya. Bang, Ya, kasihlah teksnya. poin kita di sini Innahu Rabbi, betul? Anda lanjutkan, Anda lanjutkan. Ya terus. Anda lanjutkan dulu. Enggak, baca saja, baca. Biar aku yang jelasin. Baca nanti saya sama abang. terus yang baca nanti. Tadi apa-apa, sudah saya nggak baca Innahu Rabbi. Terus selanjutnya apa? Terus? Apa? Anda bisa baca ini? Enggak. Abang aja yang baca. Coba baca. Oh, pun Biar tak abang bisa baca. Oke, kata Innahu Rabbi ini diterjemahkan menjadi sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik, yakni bagaimana aku melakukan hal sedangkan suamimu Al-Aziz yang adalah tuanku telah memelihara aku dengan baik. Jadi kata Robbi ini ditujukan kepada suami si perempuan tersebut. Anda tahu itu? Gini bang. Jadi kalau abang bahas semacam itu, ini kita jelaskan ya bang ya. Kalau dibilang saya nanti dibilang terlalu paham agama, saya enggak. Cuman abang baca detail bagus-bagus. Yang mana sebenarnya itu yang di Rob itu, yang mana yang Iya, ke laut sana Anda. Ya gimana kita mau diskusi sama yang seperti itu coba? Ngomong agama. Iya, ngomong agama sambil menghisap rokok. Allahu Akbar, kata dia. Orang seperti apa seperti itu? Sudah saya bilang, kau jangan bikin malu orang Islam. Coba Ustadz, apa kalian mau membiarkan orang-orang seperti itu terus yang datang? Bayangkan, di sini kita ngomongin agama. Anda ngomong Allah dan Rasulnya. Lalu sambil ngomong Allah dan Rasulnya, bagaimana kita mau ngomong agama? Makanya saya bilang, orang-orang yang bukan bidangnya membahas agama, nonton saja. Kamu saja di kehidupanmu sehari-hari saja masih mabok, merokok, kayak RK, gudang garam katanya kan. Ngapain sih kau ngomongin agama? Aduh. Belum pantas Anda itu. Orang kelas Anda saja masih rokok, mengadu ayam. Ngomongin. Tapi jangan salah teman-teman, orang-orang seperti itu orang-orang yang paling cepat panas. Ya. Cepat saya gini. Orang yang senang bahas, orang yang langsung darah tinggi, orang yang langsung ingin persekusi orang yang ingin menganiaya orang kalau mendengar perdebatan agama, biasanya orang-orang seperti itu. Orang-orang yang di kehidupan sehari-hari merokok, main judi, ngadu ayam gitu. Itu paling cepat emosi itu dia. Darahnya mendidih kalau ada orang lain ngomongin agama, langsung bawaannya pengen membunuh. Iya, betul.
betul, saya nggak bohong. Tapi kalau orang terpelajar, orang yang betul-betul dia mempelajari agama tersebut, baik itu Islam, baik itu Kristen, dia nggak cepet emosi-emosian. Dia jawab itu, adu argumen. Makanya saya bilang, kalau kehidupanmu masih seperti itu, nggak usah ngomong agama lah. Ya, nonton saja Anda, nggak pantas Anda bahas agama. Oke, kita kasih naik ada Imam Ali. Silakan, dari tadi nih Imam Ali sudah anu. Silakan Imam Ali. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Ya, Muslim Bang, Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Silakan. Halo? Halo, ya Bang. Ini lagi di jalan di dalam mobil ini. Waduh, Bang, gelap Gimana, Bang. Yang naik-naik, yang gelap-gelap. Oke lah, Anda Muslim, Bang? Ya, Muslim Bang, Muslim. Oke, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Di hadapan 8.000 orang ini, Anda mau menyampaikan apa? Silakan. Enggak, ini kira-kira yang salah dalam ajaran Islam itu apa kalau menurut Bang Edis itu? Yang salah itu kalian mengklaim, mengait-ngaitkan bahwa kalian meneruskan agama, meneruskan ajaran sebelumnya. Gini loh Bang, mau kalian itu nyembah pohon pisang, mau kalian nyembah batu, mau kalian nyembah patung, itu tidak menjadi urusan saya Bang. Yang menjadi urusan saya adalah ketika kalian mengatakan bahwa apa yang kalian bawa ini meneruskan apa yang ada diajarkan Yesus, apa yang diajarkan Injil, apa yang diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Nah, ketika Anda kait-kaitkan seperti itu, maka mari kita berdiskusi. Gitu Bang. Sekarang saya tanya dulu. Benarkah menurut agama Anda atau menurut yang Anda percayai bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang dinubuatkan di dalam kitab suci sebelumnya? Dinubuatkan ya, saya kurang paham saya itu Bang. Dinubuatkan gimana maksudnya? Sudah dikasih tahu. Kalau bahasa kita tuh diramalkan Bang. Jadi menurut agama Anda, di dalam kitab Taurat atau di dalam kitab Injil, ya, atau di dalam agama-agama sebelumnya, itu menubuatkan akan datang nanti seorang nabi. Namanya adalah Ahmad atau Muhammad menurut kalian. Apakah benar itu iman Anda? Oh ya, kalau nggak salah ada itu Ustadz menyampaikan seperti itu. Oke. Di Quran ada kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, makanya saya Ustadz di mana Anda ini? Oke, baik. Menurut Anda tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh Muhammad itu apa? Tanda-tanda kenabian. Ya ada bekas ini kayak tanda di punggung gitu, di punggung tompel, atau di bahu betul? gitu seperti tompel. Ya sejenis itulah. Ada tompelnya. Baik. Jadi Bang, ini yang perlu saya jawab Bang. Di dalam kitab Taurat atau Injil mana tanda kenabian itu berupa tompel Bang? Coba Anda pertanggungjawabkan itu iman Anda. Silakan. Coba. Masalahnya gini Bang Edis, kalau Islam ini tidak mengakui lagi kalau Bible itu kitab Injil tidak diakui. Memang betul Bang, memang betul. Untuk apa kalian mengakui? Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa Anda memfitnah bahwa isi Taurat dan isi Injil seperti itu? Saya tidak suruh Anda membuktikan itu di dalam kitab kami karena Anda tidak percaya bahwa itu Injil, Anda tidak percaya bahwa itu Taurat. Tunjukkan kitab Taurat, kitab Injil yang Anda maksud bahwa di dalamnya tertulis tanda kenabian berupa tompel. Silakan. Silakan. Kitab Injil itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Bagaimana saya mau membuktikan kalau barangnya tidak ada? Bagaimana Anda mengarang bahwa di dalamnya ada
berupa tompel. Silakan. Saya kasih tunjuk Jadi, dulu Bang ya. Nih menurut Bang. Bang Edis, Sebentar Bang. Inilah tanda kenabian yang Anda maksud Bang. Oke. Kelihatan Bang tompel ini Bang? Ini tompel, kelihatan? Ini tanda kenabian Bang. Nabi dia ini Bang. Jangan salah Bang. Ini nabi nih. Astaga, nabi. Bang, betul ini kah tanda kenabian? Bentar. Ah, ini bahkan dua ini Bang, tompelnya. Tompelnya ada dua Bang. Silakan Bang. Benarkah ini tanda kenabian? gini Bang Edis, jadi atas dasar itu Anda mengatakan ajaran Islam itu tidak benar gitu. Saya tidak mengatakan tidak benar Bang. Yang saya katakan, mengapa engkau mengkait-kaitkan diri terhadap kitab-kitab sebelumnya? Yang Anda maksud Taurat dan Injil itu di mana bahwa tanda kenabian itu berupa tompel seperti ini? Ada di mana tompelnya berada? Ya kalau dasar itu aja Bang Edis, itu belum bisa membuktikan kalau Islam itu tidak benar. Oke, sekarang pertanyaan saya, bagaimana Anda mengatakan bahwa di dalam kitab-kitab sebelumnya ada tertulis bahwa nabi-nabi itu bertompel, sementara hal tersebut tidak pernah ada di kitab manapun? Kitab yang Anda bicarakan tidak lebih dari sekedar kitab halu, hayalan saja. Dan itu bukan cuma satu dua Bang. Gini, bukan cuman 1-2, ada banyak hal Bang yang membuat saya sebagai orang Kristen keberatan dengan klaim-klaim Anda. Contoh, saya kasih contoh. Menurut Anda nih, menurut iman Anda, bahwasanya di dalam Taurat, di dalam Injil, itu ada suatu perkataan yang membenarkan agama Islam, benar? Ya. Oke, salah satunya adalah pernyataannya adalah bahwa Abraham itu membangun Ka'bah, betul? Nah, pertanyaan saya kepada Anda, bagaimana Anda bisa menjelaskan itu secara logis? Coba, memangnya menurut Al-Quran Abraham itu orang mana? Abraham itu orang Irak sana kalau nggak salah. Orang Irak. Ngapain dia ke Mekah? Nah, kan semua kan atas dasar perintah, Bang. Oke, di mana perintahnya bahwa Ibrahim atau Abraham disuruh ke Mekah? Silakan. Di Al-Quran mana? Ya, kalau untuk Nabi Ibrahim itu saya kurang tahu itu. Oke, kalau kurang tahu dibawa dulu Bang ya. Ya, nanti jangan dilanjutkan Bang. Soalnya Anda dari tadi kurang tahu. Repot ini kita diskusi kurang tahu, tapi naik berat. Teman-teman, saya perlu narasumber, saya perlu di sini yang naik itu orang yang punya kompetensi di bidangnya. Janganlah kalian ini udah nggak punya pengetahuan, kurang tahu kalau nggak salah naik. Gimana sih? Sungguh luar biasa ini kalian ini. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Syahrian. Oke, Syahrian tidak ada. Zamili juga sudah turun. Kita kasih naik ada Agus Ril. Ini Agus Ril yang tadi ini. Halo Agus Ril. Agus Ril. Oke, kita sapa, tidak menyahut, kita turunkan ya. Kita kasih naik Bintang Bulan. Bintang Bulan, silakan. Waduh, mana sih Bintang Bulan ini?
Oke, bintang bulan juga sudah turun. Kita kasih naik ada Yusuf. Silakan, Saudara Yusuf. Halo, Saudara Yusuf. Halo, Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Yusuf. Anda Muslim atau Kristen, Bang? Kristen, Bang Edis. Salam dari Ambon. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik, Bang? Teman-teman, tolong ya teman-teman ya, yang Kristen, Anda itu jangan mengajukan permintaan naik. Apalagi Anda ngajukan permintaan naik cuman diem aja naik. Ya Bang, saya dukung Bang, saya support Bang. Saya harus berapa kali sih ngomong begini nih teman-teman ya? Heran dengan orang-orang ini loh. Kasih kesempatan kepada orang-orang yang ingin membantah argumen saya. Kalau kalian naik ke sini cuman nggak jelas begitu, tolong, ini ada berapa ini yang ngajukan permintaan naik? 41 orang ini. Tolong ya teman-teman ya, tolong. Kita kasih naik Aton Maton, silakan. Halo Aton Maton. Selamat malam Aton Maton. Oke, apa banyak orang yang salah pencet ini? Kita bersihkan dulu ya. Ayo kita bersihkan dulu. Ya kita bersihkan dulu ini, bersih. Heran orang ngajukan permintaan naik. Oke, sudah kita bersihkan ya. Oke, coba yang ngajukan permintaan naik, tolong ya. Yang mengajukan permintaan naik khusus untuk orang-orang Muslim saja. Tolong yang bukan Muslim ataupun orang-orang yang tidak ingin membantah, nggak usah ngajukan permintaan naik. Liuslim. Selamat malam Liuslim. Liuslim. Malam. Ya, silakan Liuslim, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim? Sorry tadi, maaf, ini anak tadi lagi main HP. Ini Kristen, maaf, mohon maaf ya. Sulitnya, beratnya, susah. Elita. Kayaknya kumat lagi kayak kemarin. Halo Elita. Ya, halo. Ya, silakan Elita, nyalakan kamera dulu. Aku nggak Islam. Ngapain kau naik? Tapi bisa nanya aku. Berat. Udah dibilangin, tolong yang Kristen gak usah naik, masih aja ngajukan permintaan naik. Teman-teman, gini ya, TikTok ini kan ada nih panel-panelnya. Saya balikin dulu ya. Aduh, Herman. Gimana sih ini orang nih? Coba nih saya kalau nonton TikTok nih gimana caranya ya nih. Aduh, gimana ini?
Nih saya kasih tahu nih teman-teman nih biar kalian ngerti nih. Di TikTok ini teman-teman kan seperti ini tampilannya ya, betul nggak? Ini ada tombol naik nih. Ini ada tombol naik ini yang merah sama yang warna apa ini? Biru atau apa ini? Ini tombol mengajukan permintaan naik multi namanya. Nih, ini jangan dipencet. Kalau Anda pencet, itu artinya Anda meminta supaya naik. Begitu. Yang ini setiap tombol itu ada fungsinya masing-masing. Jangan asal dipencet-pencetin aja. Kau pencetin semua. Heran, ada apa sih orang-orang? Nanti dibilang tolol, sakit hati. Nggak dibilang tolol, ngajukan permintaan terus. Sudah dibilang ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Forum ini adalah forum yang memfasilitasi bertemunya Islam dan Kristen, melakukan diskusi, melakukan debat. Terus Anda bukan Islam, terus Anda naik mau ngapain? Besok datang sana ke ILC, Indonesia Lawyers Club, ketemu Pak Karni Ilyas. Mau ngapain? Mau bengkel. Bukan forumnya kalian mengajukan permintaan naik di sini, bukan forumnya. Tapi itu pun saya kasih naik kalau misalnya kalian itu ada sesuatu yang penting. Kalau dimulai saja dengan pura-pura, lu kok naik? Jadi kayak gini acara kita nih teman-teman. Gimana ini? Heran. Rere, silakan Rere. Diterimanya kuy. Halo Rere, silakan nyalakan kamera. Oke lah teman-teman, kita akhiri dulu saja teman-teman, kita diskusi karena udah nggak kondusif teman-teman. Yang Kristen pada naik semua. Jadi siaran kita hari ini kita akhiri dulu karena siaran saya ini terganggu akibat daripada orang-orang Kristen pada naik. Padahal udah jelas nih, diskusi Islam dan Kristen nih. Islam versus Kristen diskusi. Tapi orang-orang Kristen sekarang udah mau jadi orang Islam, sudah mengajukan permintaan naik. Jadi kita rehat dulu saja. Kita sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Ya, ini sengaja saya berhentikan ya supaya besok-besok nggak ada lagi orang-orang Kristen mengajukan permintaan naik ya. Oke. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.